Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Kita lanjutkan pembahasan materi kuliah kita ini tentang kinetika distribusi obat bagian ketiga. Ya. Ikatan protein obat kompleks. Ya. Beberapa obat berinteraksi dengan protein plasma atau protein jaringan atau dengan makromolekul yang lain seperti melanin dan DNA membentuk senyawa obat makromolekul yang kompleks, ya, kompleks obat makromolekul. Pembentukan kompleks obat protein ini sering disebut sebagai ikatan obat protein. Nah, ikatan obat protein dapat reversibel ataupun dapat terjadi prosesnya secara irreversibel. Ya. Proses reversibel ini maksudnya obat yang sudah terikat dengan protein itu bisa lepas kembali ya menjadi obat bebas dan protein. Sedangkan untuk yang irreversibel itu obat yang sudah terikat dengan protein itu tidak bisa lepas kembali menjadi protein dan obat ya. Nah, biasanya obat-obat yang irreversibel ini yang terikat dengan protein ini yang irreversibel itu merupakan hasil reaksi kimia dengan ikatan kovalen. Ya. Ikatan kovalen ini sangat kuat ya sehingga obat yang sudah bereaksi dengan protein dengan melalui ikatan kovalen ini tidak bisa lepas kembali menjadi obat dan protein. Obat-obat yang bersifat asam ya umumnya terikat dengan protein plasma albumin ya, sedangkan yang bersifat basa itu terikat dengan asam alfa-1 glikoprotein. Ya, ikatan protein plasma ini penting diperhatikan misalnya pada ikatan obat-obat protein plasma yang kuat, yang tinggi ya. Nah, sehingga obat akan terbatas atau sedikit di dalam kompartemen pembuluh darah ya. Untuk fraksi obat yang terikat ya ini tidak bisa memberikan kerja atau aksi farmakologi ya. Jadi obat-obat yang terikat ini tidak berkhasiat. Itulah tegasnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berikatan dengan reseptor. Ikatan protein yang tinggi ya biasanya akan menyebabkan kerja obat menjadi lebih lama. Ya, kenapa? Ya, karena kalau banyak yang terikat dengan protein atau kuat terikat dengan protein, maka obat susah untuk dilepaskan ya dan dia akan dilepaskan sedikit-sedikit sehingga aksi kerja obatnya lama. Ya. Umumnya konsentrasi obat dalam plasma digambarkan tidak hanya obat-obat yang terikat tetapi juga obat-obat bebas. Kemudian interaksi obat pada ikatan protein. Ya, misalnya obat A bereaksi dengan protein, datang obat B yang mengusir obat A dari proteinnya, maka kemudian yang berikatan adalah obat B. Ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana interaksi obat pada tahap distribusi dalam ikatan protein ini. Obat-obat yang terikat secara irreversibel ya itu bisa saja menimbulkan efek toksik ya dan itu bisa terjadi di dalam jangka lama. Jadi begini, obat-obat yang terikat dengan protein ya yang irreversibel itu dia tidak lepas ya, dia terikat terus dengan protein, kemudian bertambah terus dengan dosis ganda ya sehingga lama-lama akan menumpuk ya dan dapat menimbulkan keracunan. Sebagai contoh misalnya reaksi hepatotoksisitas pada penggunaan acetaminophen pada dosis tinggi ya. Ini terjadi karena apa? Karena terbentuknya metabolit intermediate yang reaktif yang dapat berinteraksi dengan protein hati. Nah,
bereaksi dengan protein hati, tentu dia akan merusak hati. Itulah yang menyebabkan hepatotoksik. Nah, sebetulnya di dalam hati itu terdapat enzim glutathione ya. Enzim glutathione ini dapat menetralisir ya metabolit antara yang reaktif itu. Namun karena jumlahnya terbatas, sedangkan mungkin dosis asid aminofen itu dosis tinggi atau pemakaian jangka lama, maka tidak cukup enzim glutathione yang ada di dalam hati untuk menetralisir metabolit antara parastamol ini. Nah, karena itu parastamol ini pada dosis tinggi atau pemakaian jangka lama bisa menyebabkan hepatotoksik. Ikatan obat protein yang reversibel, ya. Ikatan yang lemah ini yang dapat dikembalikan menjadi obat dan protein, ya, artinya secara reversibel, adalah karena ikatan obat proteinnya itu berupa ikatan hidrogen atau gaya van der Waals. Kedua ikatan ini tidak kuat, ya, cukup lemah, sehingga kebanyakan obat, ya, membentuk senyawa kompleks dengan protein melalui proses ini, ya. Asam-asam amino yang merupakan bagian dari cincin protein, ya, mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau gugus lain yang terdapat di dalam protein yang dapat memberikan interaksi yang reversibel dengan molekul obat. Ikatan obat protein, ya, ikatan obat protein ini merupakan senyawa kompleks yang besar, ya, yang jelas tidak bisa melintasi sel, ya, atau juga tidak bisa melintasi membran kapiler dan mengakibatkan distribusinya akan menjadi terbatas, ya, jadi menjadi lebih kecil. Lebih lanjut, ikatan obat protein biasanya aktif secara farmakologis, ya. Kenapa? Ya, karena dia bisa berikatan dengan reseptor. Sebaliknya, obat bebas, ya, atau obat yang tidak terikat, dia akan dapat melintasi sel membran dan dia itu aktif secara terapeutik, ya, artinya memberikan efek farmakologi, memberikan efek terapi. Perbedaan obat terikat dan obat bebas, ya. Obat terikat tidak berdifusi melewati membran, ya, tetapi obat bebas dapat berdifusi dengan mudah, ya, di antara plasma dan cairan ekstraseluler. Obat-obat terikat tidak dimetabolisme. Sebaliknya, obat bebas atau tidak terikat itu dimetabolisme. Ya, kenapa? Ya, karena dia bisa masuk ke dalam sel hati untuk dimetabolisme. Kemudian obat yang terikat tidak bisa diekresikan. Ya, sementara obat bebas, unbound drug, dapat diekresikan. Ya, kenapa? Karena obat yang terikat ini molekulnya besar dengan protein, ya, sehingga dia tidak bisa diekresikan. Kajian ikatan obat protein. Evaluasi ikatan obat protein biasanya dilakukan secara in vitro menggunakan protein murni seperti albumin, ya. Dengan menggunakan metode in vitro ini, maka konsentrasi obat terikat, konsentrasi obat bebas, dan total protein dapat ditentukan. Nah, salah satu metode menghitung atau kajian ikatan protein ini adalah dialisis kesetimbangan. Ya, masih banyak metode yang lain, ya, misalnya permeasi gal, ya, kromatografi permeasi gal misalnya, secara spektrofotometri dan yang lain bisa dilakukan. Jauhnya obat terikat dengan protein plasma, ya, ini bervariasi. Gentamisin hanya 3% terikat, sedangkan warfarin 99% terikat. Kalau 99% terikat, yang bebasnya cuma 1%. Ya, kalau terjadi interaksi obat untuk warfarin ini, misalnya ada obat A yang bisa mengusir warfarin, ya, misalnya sebanyak 1% saja dari konsentrasi ikatan obat protein warfarin ini, ya, pengaruhnya terhadap obat bebas
semakin besar ya persentasenya. Jadi karena obat yang terikat dengan protein itu banyak, yang bebasnya sedikit. Kalau ada perubahan ikatan protein sedikit saja, maka kadar obat bebasnya itu bisa naik berkali lipat. Nanti akan coba kita hitung juga ini. Berbagai protein yang dapat berikatan dengan obat ya. Misalnya albumin. Albumin merupakan ya protein yang ada di dalam plasma. Globulin juga. Kemudian ada asam alfa-1 glikoprotein. Kemudian ada lipoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit atau red blood cells. Albumin. Albumin ini merupakan protein dengan berat molekul yang besar ya, 65.000 sampai 69.000 Dalton. Ya, dia disintesis di hati dan merupakan komponen utama protein plasma yang bertanggung jawab untuk ikatan obat protein yang reversibel. Ya, ingat tadi ya, albumin berikatan dengan obat itu bisa dilepas kembali karena bersifat reversibel. Di dalam tubuh, albumin distribusikan ya di dalam plasma, ya jelas ya di dalam darah, di dalam plasma, kemudian di dalam cairan ekstraseluler kulit, dalam otot, dan berbagai jaringan yang lainnya. Tapi terutamanya adalah di dalam plasma. Efek pengaruh ikatan obat protein terhadap volume distribusi. Berapa jauhnya ikatan obat protein di dalam plasma atau tisu akan mempengaruhi volume distribusi. Obat-obat yang terikat dengan kuat ya, banyak terikat dengan protein plasma, itu mempunyai fraksi obat bebasnya yang rendah ya di dalam cairan plasma. Maaf ya. Obat yang terikat dengan protein plasma tidak bisa berdifusi ya, dan tentu saja distribusinya akan terbatas di dalam jaringan. Obat-obat dengan ikatan protein plasma yang rendah ya, tetapi mempunyai fraksi obat bebas yang tidak terikat itu tinggi, umumnya ia bisa berdifusi dengan mudah ke dalam jaringan dan akan menyebabkan volume distribusi yang lebih besar ya. Pemindahan obat dari ikatan protein plasma dapat mempengaruhi farmakokinetika obat melalui beberapa cara ya. Yang pertama, peningkatan obat bebas ya, peningkatan konsentrasi obat bebas akan mengurangi ikatan obat protein di dalam darah. Peningkatan konsentrasi obat ya yang mencapai reseptor ya secara langsung akan berpengaruh terhadap respon farmakodinamik obat ya, bahkan bisa menyebabkan toksik. Peningkatan konsentrasi obat bebas ya yang menghasilkan lebih banyak obat masuk ke dalam eliminasi organ-organ eliminasi ya, seperti terutama ginjal dan hati, dan menghasilkan peningkatan eliminasi obat ya. Jadi peningkatan obat bebas ya di dalam darah itu akan menyebabkan difusinya ke jaringan eliminasi akan lebih banyak, terutama ginjal dan hati, dan menghasilkan peningkatan eliminasi obat. Pengaruh perubahan protein plasma. Untuk obat-obat yang terdistribusi ke dalam plasma dan ke dalam jaringan di dalam tubuh, jumlah obat yang terikat dapat dihitung dengan persamaan berikut. Db, jumlah obat yang ada di dalam tubuh, sama dengan volume plasma dikali dengan konsentrasi plasma ya,
ditambah dengan volume tisu jaringan ya, dikali dengan konsentrasi obat di dalam jaringan. Karena obat dapat terikat baik terhadap protein di jaringan maupun protein plasma, maka konsentrasi obat yang bebas dan obat yang terikat perlu diperhitungkan. Hubungan antara obat di dalam plasma dan ikatan obat protein terhadap distribusi dan eliminasi obat. Secara umum, obat-obat yang terikat kuat dengan protein plasma ya akan mengurangi clearance obat ya. Ya, kalau obat terikat dengan plasma ya, tentu obat tersebut susah dikeluarkan, lama dikeluarkan, lambat dikeluarkan. Nah, tentu saja akan mengurangi atau menurunkan clearance obat. Untuk suatu obat yang terutama di metabolisme di hati, ya, terikat dengan protein plasma, maka ini akan mencegah obat atau menghalangi obat masuk ke dalam hepatosit di dalam hati ya, di dalam sel hati. Tentu saja ini akan mengurangi metabolisme obat oleh hati. Ya, tentu kalau metabolisme obat sudah dikurangi oleh hati, tentu eliminasinya akan lebih lambat dan clearance-nya akan menjadi lebih lambat. Pengaruh perubahan protein plasma. Ya. Obat yang terikat dengan protein, yaitu sudah bertindak seperti molekul yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena protein berat molekulnya besar, ditambah lagi terikat dengan obat, maka hasilnya kompleks obat dengan protein mempunyai berat molekul yang lebih besar lagi, dan ini tidak mudah berdifusi ya melalui membran kapiler di glomerulus. Ya. Setengah eliminasi beberapa obat ya seperti cefalosporin yang diekresikan terutama melalui ekresi ginjal ya umumnya meningkat bila persentase obat terikat terhadap protein plasmanya meningkat ya. Ya. Jadi setengah eliminasinya akan meningkat ya, akan lebih panjang ya. Ya, setengahnya akan lebih panjang ya, karena persentase obat yang terikatnya itu lebih banyak meningkat. Jadi maksudnya begini, kalau lebih banyak obat yang terikat dengan protein, ya kembali lagi ya, setengah eliminasinya akan lebih panjang ya, akan lebih meningkat ya. Doxycycline sebagai contoh misalnya ya, dia terikat 93% terhadap protein serum. Setengah eliminasinya itu adalah 15,1 jam. Dia terikat 93%. Nah, sedangkan oxytetracycline terikat hanya 35,4% dengan protein serum ya. Dan setengah eliminasinya itu lebih pendek. Ya, kenapa? Karena dia sedikit yang terikat dengan protein serum. Banyak dia yang dalam bentuk bebas. Yang obat bebas ini mudah dikeluarkan, cepat dikeluarkan, sehingga setengah eliminasinya lebih pendek. Hubungan antara volume distribusi dan setengah eliminasi obat. Obat dieliminasikan terutama melalui ginjal dan melalui proses metabolik lainnya di dalam tubuh. Ya. Untuk obat-obat yang terdistribusi luas ya di dalam tubuh akan memberikan efek pengenceran obat di dalam volume yang besar. Dan ini menyebabkan ginjal akan lebih lama menyaring obat di glomerulus. Jadi kalau makin besar volume tubuh ya, cairan,
ya makin lama ginjal menyaring obat tersebut di glomerulus. Nah, T setengah eliminasi akan diperpanjang jika clearance-nya konstan, tetapi volume distribusinya meningkat. Ya, jadi walaupun clearance-nya konstan, ya, clearance ini kecepatan obat dibersihkan dari darah per waktu, ya, walaupun konstan, T setengahnya akan diperpanjang juga, ya, kalau volume distribusinya besar. Jadi kalau volume distribusinya besar, T setengahnya akan lebih panjang, ya. Clearance berhubungan dengan volume distribusi. Konstanta kecepatan eliminasi seperti yang dilihat dengan persamaan berikut ini. Ya, clearance sama dengan konstanta kecepatan distribusi dikali volume distribusi. Konsentrasi obat yang rendah di dalam plasma dapat disebabkan oleh yang pertama distribusi yang luas obat ke dalam tubuh, ya, karena sifat lipofilisitasnya. Jadi kalau obat-obat yang lipofil, dia akan terdistribusi luas ke dalam jaringan, dia bisa masuk ke semua jaringan sel-sel, ya. Kenapa? Karena dia bersifat lipofil dan sel-sel kita umumnya bersifat lipofil juga. Konsentrasi obat yang rendah dalam plasma juga dapat disebabkan oleh distribusi yang luas, ya, obat ke dalam jaringan karena ikatan obat dengan protein di jaringan perifer, ya. Jadi itulah yang menyebabkan konsentrasi obat di dalam plasma rendah, ya, karena satu, dia terdistribusi luas karena sifat lipofilisitasnya, dan kedua, dia terdistribusi luas, ya, karena ikatan protein obat di jaringan. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Selamat belajar, ya. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.